Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,03%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars. Dengan Bitcoin dominasi meningkat tipis sebesar 0,02% dan volume yang kembali lagi turun sebesar 8,02%. Seperti biasa, baru beres weekend, masuk ke weekdays ya bisa dibilang volumenya masih belum terlalu meningkat. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,19% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 30.289. Basically flat, masih di daerah situ ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga, bahkan lebih kecil lagi, hanya di 0,09% saja. Nasibnya sama, flat di situ. XRP. Nah, XRP mulai meningkat lagi sebesar 5,09% di 0,75 sen. Nah, artinya kayaknya posisi long kita kemarin lumayan bagus nih ya. Kita lihat nanti detail seperti apa di belakang. Untuk BNB dia terkoreksi lagi sebesar 2,29% di angka 243,33. Lalu untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 2,9% di angka $28 lebih 18 sen. Basically nyaris menuju ke ini lagi ya, ke high yang kemarin. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 1%-an di angka 31 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,5%-an di angka 0,07. Dan Polygon Matic terjadi koreksi lagi sebesar 1,67% di angka 0,77. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke economic calendar, kita geser ke GMT7 dulu supaya jadi WIB ya. Untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya, seingat gua nggak ada yang terlalu penting. Coba kita cek sekali lagi, siapa tahu kelewat ya. Dan benar ya, dari US nggak ada bintang 3, hanya ada bintang 1 dan 2 saja. Biasanya nggak akan terlalu ngaruh ke markets. Nah, kita coba intip besok hari Selasa ya. Untuk hari Selasa kita coba lihat ada core retail sales. Nah, untuk core retail sales sendiri, harapan kita itu adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 0,3%. Lalu selanjutnya juga di sini ada retail sales, kurang lebih sama harusnya. Yes, sama ya. Di sini dia lebih rendah daripada 0,5. Lalu udah gitu, udah ya, sisanya sih hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi untuk Selasa akan ada 2 data penting dari US ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news di Amerika ya. Jadi salah satu senator di Amerika yaitu Senator Loomis, ini salah satu senator yang bisa dibilang cukup lama pro dengan Bitcoin ya. Dia menyatakan ya bahwa crypto markets ini harus diregulate dengan bagus, dengan baik ya, harus diberikan suatu regulasi yang clear, yang jelas setelah XRP ruling. Kita bahas detailnya ya. Jadi menurut dia setelah XRP ini sudah diberikan sudah diberikan keputusannya oleh Judge Analisa Torres, dia sudah mendeklar bahwa XRP token ini bukanlah suatu security ya.
Nah, dia meng-highlight dengan ini harusnya Amrik sudah bisa lebih jelas mengambil regulasi yang tidak ambigu. Supaya apa? Ya lagi-lagi supaya bagus juga, supaya Amrik tidak ketinggalan, ya tidak ketinggalan eh, apa ya mungkin ya inovasi dari kripto. Itu karena lagi-lagi sekarang kalau kita lihat bahkan Cina pun yang tadinya keras terhadap kripto melihat bahwa kripto ini seperti nggak akan bisa hilang. Makanya dia mulai sedikit melembek lagi lah ya atau ya mulai sedikit oke lah boleh tapi nggak langsung di mainland China tapi dia di Hong Kong ya, which is kita tahu Hong Kong ya ujung-ujungnya sangat well connected ke China juga gitu ya. Jadi sekali lagi penekanannya adalah pentingnya ya transparansi dan juga yang lebih penting lagi adalah regulasi yang jelas supaya ya para investor maupun innovator dari kripto bisa berkembang dengan baik karena mau tidak mau ya suka tidak suka masih cukup banyak ya atau bisa dibilang majority ya dari proyek-proyek yang jelas yang benar-benar ada tujuannya itu banyaknya mulai dari Amrik gitu ya seperti Cardano, seperti Matic bukan ya Matic dari India setahu gue ya, Avax ya, lalu apalagi Solana gue nggak yakin ya. Ada beberapa lagi lah. Itu cukup banyak dari US yang punya fundamental yang jelas. Jadi lagi-lagi menurut gua sangat konyol kalau Amrik nggak memberikan regulasi yang jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini satu analisa yang cukup unik ya. Ini adalah si N10Y dibagi DXY dibagi high yield spread ya. Intinya nih ngomongin apa sih, Bang? Aduh, di bahasa dewa. Simpelnya ini adalah liquidity. Saat dia menembus MA20, nah, korelasi dengan Bitcoin adalah dia masuk ke suatu parabolic move. Plus ditambah juga dengan MACD ya. Untuk MACD saat dia cross ya ini MACD berapa nih ya? Pokoknya yang biru sama merah ini yang biru ini kemungkinan yang lebih cepat, merah yang lebih lambat. Saat terjadi cross, kita bisa lihat ini seringkali merupakan suatu pertanda bahwa Bitcoin akan masuk ke suatu parabolic move ya. Nah, ini sebenarnya ngomongin apa? Ngomongin liquidity. Ini gue sudah sering bahas, tapi gue nggak pernah ketemu spesifik satu indikator yang bisa menunjukkan liquidity. Nah, si TechDev ini dia menemukan ya bisa dibilang dia bukan menemukan ya mungkin ini janjian udah sering juga dipakai, tapi intinya ini menunjukkan suatu liquidity dalam market. Saat dia menembus MA20 menunjukkan bahwa liquidity-nya semakin banyak begitu. Simpelnya seperti itu. Dan kalau kita lihat cukup ampuh ya. Setiap kali dia tembus MA20 di sini, Bitcoin parabolic ya. Tembus parabolic, tembus parabolic, tembus parabolic. Ditambah lagi dengan cross MACD. Apabila itu ada di sini, itu biasanya juga menunjukkan awal-awal dari cross di antara si indikator ini dengan MA20 ya. Nah, sekarang apa ya? Sekarang kondisinya seperti apa lebih tepatnya ya. Nah, kalau kita lihat dia baru saja cross walaupun tipis. Baru saja cross dan untuk MACD juga cross di April lalu 2023. Nah, jadi arguably kita sedang masuk dalam tahap-tahap di mana dia akan ya parabolik gitu. Jadi lagi-lagi ini satu bukti lagi bahwa ada kemungkinan Bitcoin akan parabolik dalam waktu yang nggak terlalu lama ya. Nah, tapi dengan satu catatan ya. Ada probability sedikit berbeda karena lagi-lagi kita ada resesi. Nah, ini kita nggak tahu karena sebelumnya jauh dari crossing di sini. Kita lihat dia belum sampai ke atas 20 dan ini juga nggak sampai cross MACD. Jadi ini kan sudah cross nih. Kalau tiba-tiba kena resesi apakah akan drop lagi atau tidak? We don't know. Kita belum pernah punya data sebelumnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitter. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk TA kita seperti biasa kita bisa lihat dulu bahwa daily-nya kembali galau ya. Kita geser dulu ke daily. Dia retest pertama lagi di 30.164. Nah, semoga saja pada hari ini masih bisa bertahan di atas dari 30.164 ya. Itu PR dulu untuk Bitcoin yang simple banget deh ya. Bertahan di atas dari 30.164 ya. Secondary-nya adalah kalau bisa dia reclaim lagi MA20 sebagai support. Itu harapan gua ya. Jadi sesimpel itu untuk Bitcoin, nggak perlu yang ribet-ribet. Sekarang adalah bertahan di atas dari 30.000 dan di atas dari 30.164 ya.
Oke, selanjutnya kita akan geser ke weekly. Untuk weekly kita bisa lihat ya, bull support band itu sekarang karena sudah weekly close, dia naik dengan lumayan signifikan ke 28.179. Untuk lebih lengkapnya kita ganti dulu aja ke bull support band ya. Bull support band itu sekarang terendahnya ada di 27.000 lebih 24, dan tertingginya salah baca, 27.584, dan tertingginya di 28.179 ya. Amit-amit ini jebol semua, kita masih ada support ini ya. Kalau di sini mantul lagi, nah ya berarti ini waktunya kita untuk akumulasi yang cukup besar di bull support band ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara generalnya. Selanjutnya kita akan geser ke DXY atau indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sendiri kondisinya pada hari ini untungnya nggak terjadi peningkatan yang ekstrim ya. Jadi pada hari ini baru mulai masuk lagi ke bukan bull, tapi ke Bollinger Band ya. Nah, kalau gua pribadi ngelihatnya kemungkinan besar akan terjadi ya rally ke sini. Rally ke sini, retest. Nah, harapan gua adalah dia kembali turun setelah retest. Jadi membuat membuat suatu lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Itu harapan gua untuk indeks dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut ya, buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Jadi lo nggak perlu lagi deg-degan mikirin, aduh ini asli atau enggak, kompromis atau enggak ya. Oke, sekarang kita akan geser ke buy limit. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini sudah terjadi retest lagi di buy limit pertama 30.164. Nah, untuk posisi spot lainnya adalah di buy limit kedua di 29.897 dan buy limit ketiga di 29.489. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah bukan hari ini tapi kemarin ya. Kemarin sudah terjadi retest pertama di 30.164. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di MA20 untuk yang konservatif. Buat yang agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 30.700 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 30.164. Dan untuk Ethereum posisi short kita nyaris kena target TP. Tapi sebelum kita masuk ke sana, posisi spot dulu ya. Untuk posisi spot buy limit pertama masih belum bisa di-reclaim. Buy limit kedua nyaris di-retest ya. Untuk buy limit kedua itu lo boleh pilih MA20 atau 1909, cukup dekat ya. Dan buy limit ketiga di MA50, tepatnya di angka 1853 ya. Nah, untuk posisi futuresnya seperti apa? Posisi futures sesuai dengan pembahasan kemarin, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 1943,77. Target TP kita jelas yaitu di 1909 atau di MA20. Lo boleh pilih ya. Tentunya MA20 sedikit lebih agresif karena lebih di bawah ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1909,55 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1943 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini sayangnya 32 sen jebol ya. Jadi untuk posisi spotnya buy limit pertama, kedua, dan ketiga sudah tembus. Kita akan buat beberapa buy limit baru. Buy limit pertama sekarang di 30 sen. Buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di MA20 atau boleh juga di 29 sen. Ini confluence ya. Jadi itu dia untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini setelah tembus apabila terjadi retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 32 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 32 sen sebagai resisten.
kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 30 sen. Oke, kemarin kita udah update Litecoin, sekarang kita update Bitcoin Cash. Ya, untuk Bitcoin Cash sendiri kita bisa lihat di sini ya. Buat kemarin sih kan kita terakhir tuh posisi short di 294 ya, udah kebuka harusnya. Udah kena target TP EMA 20, walaupun jujurnya gue pikir bakal lebih cepat turunnya, tapi malah EMA 20 yang menjemput ya. Nah, untuk posisi spot jangka pendek sampai menengah, seperti yang gue bahas di beberapa video gue yang sebelumnya, lo boleh pertimbangkan pertama itu di EMA 20, kemarin udah dapat harusnya. Buy limit kedua itu di 223,9 dan buy limit ketiga itu di 193,6. Ya, nanti target TP-nya di 294,1 lagi ya. Jadi itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future seperti pembahasan gue kemarin, posisi short udah kena target TP ya, walaupun jauh lebih lama daripada yang gue sangka. Nah, sekarang anehnya yang cukup dekat lagi adalah posisi short lagi. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, lo bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di lower band, which is itu di 235. Dan untuk yang lebih agresif sedikit boleh pertimbangkan di 223,9 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin Cash. Dan selanjutnya kita geser ke XRP, dan untuk XRP kita bisa di sini target TP posisi long kita sudah kena, yang konservatif minimal ya. Jadi untuk XRP sesuai dengan pembahasan kemarin ya, buy limit pertama sudah kena, udah di retest 2 kali, harusnya udah dapat ya. Buy limit kedua, ketiga masih cukup jauh, yang kedua itu di 59 sen dan yang ketiga di 56 sen ya. Untuk posisi futures ya, lagi-lagi posisi long sudah kena target TP, ini kayaknya lumayan deh secara persentase ya. Yap, lumayan 7%-an ya. Nah, untuk posisi shortnya gimana bang? Untuk posisi short masih jauh di sini. Jadi kemungkinan besar kita bisa pertimbangkan posisi short apabila kode jebol ke bawah sini. Jebol ke bawah sini, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short. Kalau jebol, kalau enggak ya sudah, berarti kita bisa pelan-pelan konsolidasi di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Jangan berpikir, oh besok gue pengen profit berapa ya, atau dalam seminggu ini gue pengen profit berapa. No, kita pikir cycle ini total kita bisa profit berapa. Ya, jadi kalau kita mindsetnya lebih panjang, biasanya ya itu berkorelasi dengan kemungkinan kita untuk lose money. Karena kalau kita berpikir pendek ya, pengennya tuh, wah ngapain bang kita trading cuma 4 tahun sekali TP. Enggak 4 tahun sekali juga sih sebenarnya ya. Kalau lo ngikutin DCWT sebenarnya lu spot aja udah TP 3 kali tahun ini kayaknya ya. Ya, tapi baik lagi, banyak orang yang berpikir, oh jangka panjang itu berarti kita hold aja 4 tahun. Ya enggak juga. Nah, jadinya mereka terlalu ke ekstrim yang lainnya, yaitu setiap hari trading. Nah, setiap hari trading juga emang lu pikir bakal profit terus. Faktanya, statistiknya, kalau orang over trading itu malah loss. Jadi ingat, hati-hati, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.